gue harus dapat opportunity farming yang baru nih. Berapa persen sekarang yang menarik? Sekarang ini lagi zamannya RWA ya. Lagi zamannya RWA itu ada beberapa. Kemarin kan Gaib udah listing. Harga tokennya emang jelek dan rasanya mereka ini mau bangkit, bro. Nah, mereka ngasih program kalau dia menawarkan nih, kalau tertarik untuk staking di lock 5 tahun lagi, 5 bulan. 5 tahun lama banget. 5 bulan itu bisa dapet yield 17% tanpa looping. Jadi hold aja, di lock hold gitu 17%. Kurang lebih per hari ini ya. Tiba-tiba besok berubah nggak tahu. Tapi harusnya sih gerakannya nggak akan begitu gila karena mereka tuh kontrak dengan lendernya kan jangka panjang, 6 bulan, setahun. Kalau di dunia TradFi itu pendek ya, tapi itu ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Tapi ya intinya 6 bulan ke depan ya lumayan stabil harusnya gitu. Oke, serem sih tapi gue. Kenapa emang? Kalau nggak, maksud gue kalau dia bukan megang bonds lagi nanti. Kan dia emang nggak pegang bonds. Dia Dia memberikan hutang ke perusahaan AI, bukan invest. Nah iya, itu serem sih gue tapi. Ya ada resiko. Itu kenapa 17% kan? Bener. Karena T-bill itu kan 4,5. Ya ini 4 kali lipat lebih gede, tapi ada resiko pasti, ya kan? Yang kedua, lu tahu Stretch nggak? Produknya strategi, MicroStrategy, STRC. Oh iya, Kak. Setelah lu bilang tickernya gue jadi tahu ya. Nah, Stretch ini itu adalah satu jenis saham preferred yang dia itu di-pack ke $100 dan seluruh holdersnya itu akan mendapatkan yield 11%. Ya jadi mereka intinya kayak ngutang lah sama lu gitu. Tapi bentuknya saham, bukan hutang. Kalau hutang kan lu beli suatu hutang dapat bayar bunganya. Ini bukan. Ini membeli saham tapi dividennya fix 11%. Dan ada orang yang meng-tokenize itu. Pintar juga dipikir-pikir ya. Kan mereka tahu nih si strategi ini ada duit untuk, kan mereka ada USD holding kan, bisa bayar bunga berapa tahun lagi gitu kan, bisa tahu. Dan kalau misalnya kalau nggak salah tuh 2,5 tahun 30 bulan atau something gitu, kalau dalam 2 tahun Bitcoin yang udah ATH lagi, oh mereka bisa raise lagi kan dengan mudah gitu. Karena kolateral, bukan kolateral sih, tapi ya aset mereka itu jauh lebih gede dibanding sekarang lah. Jadi rasanya untuk 2 tahun ke depan oh lumayan menarik nih yang model-model kayak gini nih gitu. Tapi gue sendiri belum masuk. Kenapa gue belum masuk? Karena gue belum bisa memverify dia bener-bener beli itu saham jenis itu. Jadi kayak masih trust me bro nih. Source of yieldnya itu masih trust me bro. Gitu. Jadi gue belum masuk. Ketika gue bisa verify, menurut gue nggak ada ruginya. Karena MicroStrategy kan TBK, public company, informasinya jelas, dia punya uang USD sampai berapa bulan ke depan untuk bayar bunga dan seterusnya gitu. Nah, USDI sekarang udah masuk ke season 2, mereka akan TGE akhir bulan. Gua punya exposure yang lumayan gede, walaupun gue udah kurangin karena ya udah mau listing gitu. Jadi tunggu aja setelah listing. Gue rasa kalau misalnya mereka mau bersaing, mereka akan kasih token insentif juga nih kayak Gaib. Cuman ya lihat nanti lah gitu, karena udah cukup. Terus dioper kemana? Dioper ada satu RWA yang menarik namanya Onre di Solana. Itu dia sekarang targetnya itu 10,5%, tapi bisa di looping. Ya bisa di looping. Camino bisa, di loop scale bisa gitu. Gua ada looping, udah jalan kurang lebih sebulan lebih, lumayan stabil. Ya lumayan stabil, dapet di angka 15-16%. Lumayan. Ada satu lagi, tapi ini gue agak takut. Gue sendiri pun gak berani taruh uang gue di situ. Jadi masih diomongin yang ini, yang terakhir. Jadi ada 4 yang gue perhatiin. 3 diantaranya gue punya exposure, 1 masih explore, belum tahu. Boleh nggak lu kasih gue beberapa alasan kenapa lu berani stake ke sesuatu yang private credit, yang artinya agak trust me bro dong gitu, bener dong? Ada cara memverify-nya kan. Pakai misalnya dia integrasi dengan accountable data, ada public, ada report dari KAP-nya gitu kan. Misalnya Gaib. Nah, Gaib ini gimana lu memverify-nya dong? Dia ada report dari accounting firm di Hong Kong, dia publish gitu. Dan ya itu balik lagi sih, kalau gue sih kan gue lihat timnya kan. Oh timnya memang backgroundnya di semiconductor, dia berkecimpung di bisnis yang per tahunnya untungnya $1 billion. Masa mau nyolong 20 juta gitu buat apa?
ya kan? Ya agak-agak cocok logis sih. Tapi ya begitulah logika gua gitu. Nggak apa-apa, at least kan it's for me and the others to know. Kayak gitu. Ya udahlah, at least kita tahu lah. At least gue tahu. Jadi 15% looping, tadi looping barang itu 10,5% looping, jadi berapa? Lu dapat berapa persen dengan looping? 15, 16. Tapi itu cuma 2 kali loopingnya. Looping kali 2 atau nggak nyampe bahkan. Maksimalnya kan kali 2. Barang masih kecil gitu, jangan looping rumit-rumit lah. Serem gak sih? Yang loopingnya bisa gede, produk-produknya Etena bro. Itu bisa 10 kali. Ada yang 15 kali. Gue kayak, 15 kali? Gak salah nih. Di hardcode pasti. Kalau itu private credit yang Andre ini, dia invest ke apa? Barang apa? Gue gak lupa. Di sini tuh ada transparansinya. Oh sorry, yang Andre itu bukan private credit tapi insurance. Jadi dia ini dia mendapatkan reinsurance underwriting premiums. Gitu. Dapatnya dari situ. Jadi dia dapat premium dari orang-orang. Oh, Gitu. Ini mirip RE ya, mirip USD ya. Kalau insurance ini ya. ini insurance apa ya? Ada banyak ini. Ada contingency, natural perils, earthquake, wind. Jadi agak-agak baru memang. Gitu. Yang private credit paling top kan Sirup. TVL-nya 2 billion lebih. Iya. Paling top itu. Revenue-nya hampir 100 juta. Gila. Sempet kayak nggak ada yang menarik, terus dalam 5 tahun mereka bisa kayak sekarang sih. Wow. Tapi terbilang dari lu ngomong sizing lu di DeFi yang kayak gini 25% sih masih aman lah ya. Tuh. Kan campur-campur. Kalau yang RWA doang, gue aja nggak tahu berapa ya. Mungkin gue harus cek RWA doang tuh berapa ya. Karena RWA-nya itu bukan majority. Majority-nya itu ya on-chain lah. Barang-barang on-chain lah. Benar. Tapi memang untuk dapetin yield yang segitu in current situation risknya segitu lah ya. Iya. Kalau mau 18 gitu. Kalau mau yang low double digit, ya mungkin pendel aja tuh bisa dapet di sana. Atau jadi LP di salah satu lending market yang dapat insentif blockchainnya. Jadi ada Mantle, ada Plasma, ada Monad. Yang baru-baru ini kan ngasih insentif biasanya. They're still a thing ya. Loh iya masih. Itu bisa double digit bro. Iya. Apalagi kalau lu melihat Aave USDT sekarang 1%. Tapi memang mereka ini sebenarnya setelah dilihat perlu whale lah ya. Iya. Karena kalau nggak ada whale gimana? Itu mau aktif di situ. Ukuran ini segini nih, kecil segini nih ukuran kolamnya dia. Kalau dikasih insentif, dikasih pelet yang banyak kan bisa segini nih. Iya kan? ETH segini. Jadi orang numpang gitu, numpang. It's still thing, ya. Tapi majority lu bermain DeFi-nya sekarang di Ethereum atau justru di yang baru-baru karena insentifnya gede? Harus dicek ya, gue nggak hafal sejujurnya. Tapi intinya yang mana angkanya gede, lu di situ aja gitu ya? Gue itu ada risk scoringnya bro. Jadi kayak aset underlying-nya apa, aset borrowing-nya apa, di chain mana, protokolnya apa, jenis stablecoin-nya apa, itu tuh gue ada scoringnya. Nah, makin tinggi scoringnya, sizing-nya makin boleh gede. Misal, yang paling gede itu adalah misal produk Etena di Aave. Ini kan dua-duanya udah gold standard. Itu paling tinggi. Atau yang paling kecil adalah misal produk baru RWA di lending market yang baru. Nah, itu paling kecil. Jadi scoringnya itu ada. Gitu. Sehingga secara bobot ini kayak bikin bobot portfolio saham gitu loh, sesuai dengan market cap gitu. Tapi ini gue pakai risk scoring, gue bikin scoringnya supaya gue ada nggak pakai feeling. Ini berapa ya masuknya ya? Segini kali ya? Nggak tahu nih besar atau kecil gitu. Jadi gue bikin. Menarik tuh template-nya, kayaknya bisa lu kirim ke grup kecil kita itu. Boleh nanti gue sharing. Bahkan gue ada template ininya, hitung dari kalkulasi perhitungan loopingnya, trackingnya tuh. Gue ada kok. Nanti boleh lah sharing lah. Berarti memang ini CFP beneran nih, Crypto Financial Planner.